belakang dari makalah kami, yaitu tomat atau Solanum lycopersicum. Nah, tomat ini ditemukan pertama kali di dataran Amerika Latin, tepatnya di sekitar Peru, Ekuador. Tanaman tomat juga merupakan komoditas yang multiguna, tidak hanya berfungsi sebagai sayuran dan buah saja. Tomat juga sering dijadikan pelengkap bumbu, minuman segar, serta sebagai sumber vitamin dan mineral. Selain itu juga, tomat dapat dijadikan sebagai bahan dasar kosmetik atau obat-obatan. Ini ada rumusan masalah. Yang pertama, kemiripan tanaman tomat berbasis markomorfologi. Yang kedua, kemiripan tanaman tomat berbasis marka molekuler. Yang masuk ke selanjutnya, tujuan. Untuk mengetahui analisis kemiripan atau kesamaan tomat berdasarkan data morfologi dan molekuler. Tabel 1 yaitu keragaan karakter kuantitatif pada tanaman tomat mikrotom kuning dan rainbow pada kondisi greenhouse dan laboratorium lab menggunakan deskriptor IPZGRI. Baik, di sini terdapat karakter kuantitatif pada tomat yaitu yang diamati pada kondisi greenhouse dan laboratorium terdiri dari 4 parameter meliputi yaitu 1. Potensi tumbuh maksimum, 2. Daya kecambah, 3. Tinggi tanaman, dan 4. Jumlah daun. Lanjutannya yaitu pengamatan menggunakan deskriptor IPGRI yaitu meliputi 1. Panjang petal bunga, 2. Panjang sepal bunga, 3. Panjang stamen, 4. Berat buah, 5. Panjang buah, 6. Lebar buah, 7. Jumlah hari berbunga, 8. Jumlah hari buah masak, 9. Jumlah benih berbuah, 10. Serta padatan terlarut pada total. Hanya dilakukan pengamatan pada kondisi greenhouse pada kedua kultivator tomat mikrotom kuning dan rainbow, karena kedua kultivator tomat tersebut tidak mampu memasuki fase generatif pada kondisi laboratorium. Adanya perbedaan dari karakter tinggi tanaman dan jumlah daun tersebut diduga oleh pengaruh lingkungan, yaitu suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Berbagai macam rangsangan internal maupun eksternal yang diterima tanaman tomat dapat merubah aktivitas metabolik dan mempengaruhi struktur tanaman akibat adanya interaksi faktor lingkungan dan faktor genetik tanaman. Morfologi tomat mikrotom kuning. Di sini saya akan menunjukkan beberapa gambar dari morfologi tomat mikrotom kuning. Pada gambar A itu menunjukkan arsitektur tanaman. Kemudian pada gambar B itu menunjukkan kondisi tanaman menggunakan sistem rakit apung. Kemudian C itu menunjukkan bentuk daun, D bentuk bunga, E posisi tangkai putik, F tipe pembungaan, G buah fase sebelum matang, H buah fase matang, kemudian I lekukan dan depresi ujung tangkai buah. Selanjutnya J lokul pada buah. Kemudian pada gambar K 3 fase kematangan buah. Dan yang terakhir pada gambar I bentuk penampang membujur buah. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu morfologi tanaman tomat mikrotom rainbow. Pada gambar 2, morfologi tanaman tomat mikrotom rainbow. A. Arsitektur tanaman. B. Kondisi tanaman menggunakan sistem rakit apung. C. Bentuk daun. D. Bentuk bunga. E. Posisi tangkai putik. F. Buah fase sebelum matang. G. Buah fase matang. H. 3 fase kematangan buah. I. Bentuk penampung membujur buah. Selanjutnya, menurut YOO et al. 2017, salah satu jenis pigmen yang terdapat dalam tomat yaitu karotenoid, delta karoten, beta karoten, dan prolycopene adalah jenis karotenoid yang dominan pada tomat kuning. Sementara jenis karotenoid yang paling banyak ditemukan pada tomat merah yaitu lycopene. Menurut Batista et al. 2017, terekspresinya atau tidaknya pigmen karotenoid disebabkan pengaruh faktor genetik dan lingkungan yang dapat memicu perubahan transkriptomik dan proteomik tanaman. Terima kasih. Adapun kesimpulannya yaitu
pada tanaman tomat mikrotom, kuning dan rainbow menunjukkan bahwa terdapat perbedaan variasi fenotip yang berhasil diamati dengan menggunakan standar deskriptor. Tomat menggunakan IPGRI dan UPOP pada karakter kuantitatif maupun kualitatif. Variabel pengamatan terdiri atas 14 karakter kuantitatif dan 34 karakter kualitatif. Berdasarkan hasil analisis molekuler, terdapat individu yang memiliki gen TY1 sebanyak 117 genotip, gen TY5 sebanyak 7 genotip, dan gen TY6 sebanyak 45 genotip dari 124 genotip yang diuji atau identifikasi, dan dari hasil tersebut dilakukan analisis hierarchical clustering metode UPGMA.